Cara menangkal leak teluh, Desti dan Teranjana. Ini adalah salah satu topik yang sangat populer di Pulau Dewata. Berbagai ilmu tersebut sering disebut juga dengan ilmu Ajiwegi. Secara sederhana sering disebut juga dengan ilmu jahil. Dalam ilmu sederhana mengenai ilmu Desti, Teluh dan Teranjana, ini akan digarisbawahi dua hal penting. Pertama, cara kerja Teluh, Desti dan Teranjana yang sering disebut sebagai Dharma Weci. Sejatinya memanfaatkan sumber energi yang sama dengan apa yang dikenal dengan ilmu Weci atau Dharma Sadu. Dan kedua, bagaimana kemudian memanfaatkan energi yang sama tersebut untuk yang nyengker dewek dari perilaku usil para penekun ilmu Teluh, Desti dan Teranjana tersebut. Meski hanya dibahas sekilas, diharapkan mitos dan kabar angin yang mengiringinya. Pertama, prinsip Teluh Desti dan Teranjana. Ini merupakan ilmu niskala yang memanfaatkan kekuatan energi melalui mantra, rerajahan dan ritual tertentu untuk membuat seseorang mengalami penyakit, kegelisahan, melemah baik secara fisik maupun psikis, dan bahkan tidak jarang kematian. Ada dua hal yang menjadi garis besar kalimat di atas yang sekiranya perlu Anda garis bawahi. Pertama, ilmu ini memanfaatkan energi. Energi apa yang dimanfaatkan dalam Teluh, Desti dan Teranjana? Energi yang dimanfaatkan adalah energi prana atau sakti, baik yang berada di Buana Agung maupun di Buana Alit. Sumber energi yang sama ini juga dimanfaatkan oleh praktisi pengobatan dan praktisi spiritual untuk tujuan berbeda. Energi semesta bersifat netral, dan ketersediaannya di semesta sangat melimpah. Lalu bagaimana mengakses dan kemudian mengarahkan energi ini baik untuk keperluan usada, spiritualitas atau sebaliknya justru Teluh, Desti dan Teranjana? Jawabannya sederhana. Baik mengakses maupun mengarahkan energi ini adalah melalui kekuatan niat, dan mengarahkan serta memfokuskan niat inilah maka segala jenis mantra, rajahan dan ritual kemudian dipergunakan. Agar lebih mudah memahami penjabaran di atas, mari kita umpamakan energi ini adalah listrik yang tersedia melimpah. Ada yang kemudian mempergunakan dan untuk mempermudah kehidupan, namun ada pula yang memanfaatkannya untuk menyetrum orang lain sampai mati. Sumber listriknya sama namun pemanfaatannya jauh berbeda. Lalu, apakah listriknya yang salah? Energi semesta atau sakti merupakan sumber melimpah yang diibaratkan sebagai seorang ibu. Dan energi ini bisa sangat mengerikan jika diberdayakan untuk mencapai tujuan-tujuan merugikan orang lain. Inilah salah satu makna tersirat di balik sosok menyeramkan Ibu Dewi Durga, yang mengabulkan permohonan-permohonan yang merugikan orang lain. Namun, sebagai sosok ibu yang tidak membeda-bedakan anaknya, bukan hanya permohonan yang tidak baik dan pemberdayaan energi untuk memperingati egoistis yang dimungkinkan, permohonan dan pemberdayaan untuk hal-hal yang menguntungkan kalanya sebagaimana dilakukan Maharaja Srijaya Kasunu yang memohon keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Kedua, bagaimana membentengi diri dari Teluh, Desti dan Teranjana? Setelah mengetahui bagaimana prinsip kerja Teluh Desti dan Teranjana, maka sekarang salah satu hal yang mungkin perlu disampaikan adalah bagaimana membentengi atau nyengker dewek dari serangan Teluh, Desti dan Teranjana semacam ini. Baik untuk Anda secara personal maupun untuk pekarangan rumah, keluarga dan
dan bahkan tempat usaha Anda. Disinilah peranan Anda menjadi sangat penting sebab Teluh, Besti dan Teranjana tidak bekerja hanya sebelah pihak, tidak hanya bergantung pada orang yang menerapkan ilmu tersebut. Anda pun memegang peranan. Sebagaimana jika pelaku mencoba masuk dengan mengetok pintu tetap tidak akan bisa masuk jika Anda tidak membuka pintunya. Dan meski mereka berusaha mendobrak maka tidak akan berhasil jika pintunya terlalu kuat itu. Para tetua dulu sering mengatakan kalau mekejang melahwidi, artinya semua orang punya Tuhan. Lebih spesifik lagi, semua orang punya akses terhadap sumber energi prana yang diberdayakan untuk berbagai keperluan ini. Pertanyaannya sekarang bagaimana Anda memanfaatkan energi prana Anda? Apakah untuk menyetrum diri Anda sendiri atau membentengi diri Anda? Jika Anda memanfaatkannya untuk menyetrum diri Anda sendiri, maka dengan mudah praktis Teluh Desti dan Teranjana akan berhasil dengan segala daya upayanya. Ketakutan kalau pasti saya yakin ini apalagi sampai Anda yakin telah terkena pengaruh sedemikian. Justru akan menjadi real sebab keyakinan serta ketakutan Anda tersebut pun merupakan bentuk niat yang Anda arahkan ke diri Anda sendiri. Ingat, niat atau cepat ini adalah cara untuk mengarahkan energi atau sakti termaksud. Saat Anda terus-menerus menyimpan ketakutan telah menjadi korban pengeleakan, Anda telah kenain anak, kenapa pasangan, atau ketakutan sejenis maka Anda sedang mensugesti diri untuk benar-benar mengalami semua itu. Jadi, bagaimana membentengi diri Anda dari Teluh, Besti dan Teranjana? Pertama tentu dengan memperkuat diri. Memperkuat benteng mental Anda dengan keyakinan serta kondisi mental yang memberdayakan. Keterhubungan dengan para sesuhunan. Merasa damai dan tidak mudah dibuat khawatir oleh berbagai ketakutan akan leak ini. Kenapa pasangan dan takut disihir merupakan contoh sikap mental yang akan memperkuat Anda sekaligus melemahkan dihantarkannya energi-energi buruk ke dalam kehidupan Anda. Kedua, sebagaimana praktisi Teluh, Besti dan Teranjana yang mengarahkan energi semesta atau sakti dengan niatnya untuk menyakiti, maka Anda pun bisa mengarahkan energi melalui niat untuk melindungi diri sendiri, baik dengan atau tanpa mantra serta ritual khusus. Meski keberadaan mantra dan ritual memiliki dampak psikologis maupun metafisik yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pada kesempatan lain akan dibahas secara lebih detail bagaimana mengarahkan niat Anda untuk mengakses dan mengolah sakti atau energi semesta ini untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai pelengkap atau membentengi diri. Dalam artikel ini cukup Anda pahami dahulu bagaimana prinsip kerja dari energi atau sakti. Sekian dulu tayangan video ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.